Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pernah dengar ini? Hidup adalah penderitaan. Siapa yang mau beragama Buddha kalau jadi umat Buddha hidupnya isinya? Apakah Anda menderita hari ini? Loh, bisa ya, bisa enggak, betul. Hidup adalah penderitaan. Kalau kita pahami maksudnya dari kalimat ini, artinya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, hidup Anda menderita. Ini kita bicara konteks di kehidupan Anda sekarang sebagai manusia. Apakah Anda menderita hari ini? Dari tadi bahagia gak? Yakin? Udah disalah-salahin masih bahagia? Ah ya, nah. Bisa ketawa. Tadi malam tidur lelap, nyenyak. Ya, tadi pagi bangun pagi, yang punya istri yang soleha, sudah disiapkan sarapan, roti panggang udah siap, kopi udah siap, makan langsung mandi, supir sudah siap mengantar Anda, sampai di sini disambut AC, ketemu saya. Apa hari ini tidak membahagiakan untuk ibu bapak? Bahagia nggak? Ya. Kalau belum bahagia, coba cek saldonya sekarang. Masih banyak. Nolnya tambah 1. Dari 1M tambah 1 gede loh kok. Betul? Are you happy? Yes. Betul. Jadi apakah benar hidup adalah penderitaan? Tapi kenapa kita sering mendengarkan bahwa Buddha mengajarkan hidup adalah penderitaan? Datang dari mana? Pada ibu bapak kita lihat. Ketika Buddha mengajarkannya disebut sebagai 4 kebenaran Arya. Catur Arya Sacani. Buddha kan mengajarkan di Dhammacakkappavattana Sutta tentang 4 eksistensi atau 4 kenyataan. Duka, sebab duka, akhir duka, dan jalan untuk melenyapkan duka. Yang kita sering dengar itu hanya itu. Padahal sesungguhnya ada kalimat awalnya. Yang bagian pertama, Dhammacakkappavattana Sutta, yang Arya pertama atau ajaran pertama adalah ada duka. Jadi duka itu harus diketahui. Jadi sebenarnya the complete one itu adalah kebenaran tentang eksistensi duka. Bahwa duka itu eksis, bahwa duka itu ada, bahwa duka itu nyata. Itu yang sebenarnya lebih tepat. Bukan hidup adalah penderitaan. Hidup itu mengandung duka. Hidup juga mengandung suka. Kenapa ada seperti itu? Karena memang realitanya seperti itu kan. Kan Buddha juga mengajarkan, misalnya ada kebahagiaan-kebahagiaan yang bisa didapat oleh perumah tangga. Perumah tangga, kita perumah tangga, menyenangi atau bahagia ketika mendapatkan dan memiliki kekayaan. Bahagia nggak? Bahagia. Dapat menggunakan kekayaan, bahagia nggak? Bahagia. Tuh. Kemudian kita dapat melunasi utang, bebas dari utang, bahagia nggak? Bahagia. Dan keempat adalah ketika kita bahagia saat kita tahu kita tidak membuat kesalahan. Itu kita bahagia. Dan dalam kehidupan Anda sehari-hari, kan isinya tidak melulu duka, duka, duka. I know, sometimes ada kalanya suatu hari, di hari ini, atau di hari tertentu, hari kita begitu buruk. Pernah ngalamin? Ya. Tapi kan itu tidak kekal. Besok tembus 4 angka kan? Nah, besok terima kabar. Ya, yang kemarin teman bilang, untuk menjaga silaturahmi pinjam 100 dulu. Terusnya duitnya dibalikin. Kan ada. Ada momen-momen, peristiwa-peristiwa di mana kita mengalami kebahagiaan dan ada momen di mana kita mengalami ketidakbahagiaan. Itulah kenyataan, itulah eksistensi, itulah kebenaran tentang kehidupan ini. Bahwa ada yang disebut duka. Lalu, duka adalah sebuah kata yang paling sering diterjemahkan sebagai penderitaan. Apakah tepat? Duka is duka. Du dan ka. Nah, du dan ka. Jadi segala sesuatu yang tidak ada pada porosnya. Jadi segala sesuatu yang tidak pas, tidak tepat, itu yang disebut sebagai duka.
Apakah hidup adalah penderitaan? Tetapi kita harus sadar bahwa eksistensi dari duka, kenyataan atau fakta tentang duka itu nyata. Dan duka bukan hanya dialami oleh orang Buddha. Bukan hanya Buddhis yang mengalami duka. Yang non-Buddhis juga mengalami duka. Semua makhluk juga mengalami. Jadi duka ini bukan hak istimewanya orang Buddha. Lu Buddhis ya? Pantes hidup lu susah. Bukan. Duka adalah eksistensi, kenyataan, fenomena, fakta, realita hidup ini. Bahwa ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita alami. Ada hal-hal yang bikin kita kecewa, marah, sebel, benci. You name it, everything. Bahkan salah satu penyebabnya adalah karena kita beda gopek waktu belanja di lapak sebelah. Lu beli cabai berapa? 1.500. Lu beli berapa? Gue 1.000. Ya, sebel banget sih. Betul? Kekecewaan, ketidakpuasan, ketidakbahagiaan, berbagai macam kata dapat kita gunakan untuk menjelaskan arti duka. Bahkan di saat lagi happy pun Anda bisa ngalamin duka. Ya, pernah datang kondangan kan? Ya. Kondangan itu kan membahagiakan. Datang dong temen, wih gila es krimnya enak banget. Iya di situ, lu pergi, buset habis. Betul? Ya. Padahal itu kita lagi happy tuh harusnya. Tetapi tetap satu lagi ciri kehidupan yang kita senangi biasanya habis. Habis. Kalau ada bekerja di kantor yang sangat-sangat healthy ya, sehat. Biasanya kalau bos pulang dari luar kota suka bawa kado, makan rame-rame kan. Gila enak banget, cuman satu orang cuman sebagian seiprit doang. Gila bos bawa durian nih, keluar semua duriannya lu cuma dapat satu. Begitu lu makan satu, gila enak banget, mau lagi. Malu. Kenapa setiap orang cuma dapat satu, masa lu mau ngambil dua? Terus habis, betul nggak? Di tengah-tengah kebahagiaan, kesenangan, ternyata terselip yang namanya tidak puasa. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Nah, kalau kita sudah tahu ini, kita paham bahwa eksistensi kehidupan adalah duka, maka kita akan lebih mudah untuk mengatasinya. Oh ya memang begitu. Emang seperti itu.